Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillahi nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatus syukri alhamdulillah fi kulli waqtin wa fi kulli hal. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, luas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga, pasti kita tak mampu untuk menghitungnya. Mari luruskan niat, karena Allah kita bertemu, karena ukhuwah tak akan berpisah, kita hadir di majelis ilmu, semoga Allah tambahkan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, agar kita semua bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, saudaraku pencinta ilmu perindu surga, alhamdulillah saya berkesempatan kembali mendoakan Bapak Ibu sekalian setelah beberapa hari yang lalu saya pulang dari umroh. Mendoakan saudaraku sekalian agar Allah berikan keluasan rezeki, kemudahan, perlindungan, keberkahan. Amin Allahumma amin. Yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang punya tanggungan Allah selesaikan, yang sedang bujangan dapat pasangan. Amin ya rabbal alamin. Ini tema hari ini ada hubungannya, yaitu jangan sampai kita termasuk orang tua yang durhaka kepada anak-anak kita. Kan sering ungkapannya anak durhaka pada orang tua, sehingga Nabi bersabda itu, wala tamuqanna walidaika wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika. Jangan sekali-kali kalian durhaka pada orang tua kalian, sekalipun diperintahkan meninggalkan hartamu dan keluargamu. Sudah sering kita dengar anak durhaka pada orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi fakta yang terjadi dalam kehidupan, kita saksikan ada juga orang tua yang durhaka pada anaknya. Pengertiannya adalah orang tua yang zalim kepada anaknya, tidak menempatkan porsi yang sesuai sebagai orang tua. Orang tua itu kan punya setidaknya 7 kewajiban agar termasuk orang tua yang baik, orang tua yang soleh, tidak durhaka pada anaknya. Tentu diawali yang pertama ketika memilih pasangan ya. Alhamdulillah, asbab doa yang kita mohonkan nih, Allah berikan kita pasangan yang baik. Apa doanya? Doa yang mana? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan pada kami pasangan yang baik, pasangan hidup, istri solihah, suami yang solih. Kemudian anugerahkan pada kami anak keturunan yang menyejukkan hati, menenteramkan jiwa. Yang sering kita katakan itulah permata hati kita. Alhamdulillah. Maka begitu anak lahir, orang tua paham kedudukan anak dalam kehidupan. Yaitu yang pertama, anak sebagai anugerah. Anak sebagai anugerah. Doanya, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Itu kan anugerah. Sampai sekian lama ada orang tua mengharapkan kehadiran anaknya, sampai bertahun-tahun anak lahir jadi anugerah buat orang tua. Saya mau kasih selingan sedikit. Ada nggak ibu-ibu yang sedang hamil atau anaknya sedang hamil? Ada nggak? Ingin punya anak yang soleh, jangan lupa. Ingin punya anak solehah, khususnya yang sudah punya anak laki-laki sekian-sekian, ingin punya anak perempuan. Ada nggak? Nanti kalau ada boleh dikasih tahu. Ini nanti bisa diupload, disampaikan doa ini. Ini doanya siapa? Doanya istri Imran. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Itu ada di Al-Quran, surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat di nomor 35.
ketika istri Imran berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, andaikan janin yang ada dalam perutku ini janin yang baik, maka kabulkanlah doa. Nah, dari istri Imran lahir siapa kemudian? Maryam. Dari Maryam lahir siapa? Nabi Isa AS. Ini pertama, anak sebagai anugerah. Yang kedua, fakta dalam kehidupan anak itu juga bisa menjadi ujian. Sering kita ya diuji oleh anak-anak kita ya. Maka Allah ingatkan di Al-Quran di surat At-Taghabun, surat yang ke-64, ayatnya nomor yang ke-15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya di dalam hartamu dan anak-anakmu merupakan cobaan atau ujian di sisi Allah, ganjaran yang besar. Dua. Yang ketiga, Al-Quran menjelaskan pada kita dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tidak mengalami yaitu anak menjadi musuh dalam kehidupan. Sebagaimana yang Allah nukilkan di Al-Quran, peringatan untuk kita, warning. Quran surat At-Taghabun, surat yang ke-64 di ayat nomor 14. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istrimu dan anak-anakmu yang menjadi musuh dalam kehidupanmu. Maka hendaklah engkau mengawasi mereka, menyantuni mereka, memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha. Kita berlindung kepada Allah, semoga tidak ada istri kita, anak kita yang menjadi musuh dalam hidup ini. Itu yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak sekuat Nabi Nuh alaihissalam. Istrinya, anaknya dilemparkan ke dalam neraka. Tapi itu ibrah buat kita. Kemudian ya, kedudukan anak dalam Al-Quran sebagai pesan spiritual, pesan moral untuk kita adalah yang keempat, anak sebagai permata hati, penyejuk hati, penentram jiwa, membahagiakan kita. Kita sebut sebagai generasi Rabbani. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak kita termasuk ini dia, anak-anak yang menjadi permata hati. Makanya punya anak jangan banyak-banyak, Bapak Ibu sekalian. Cukuplah punya anak itu 1, 2, 13 saja. Berapa Bu? 1, 2, 13 saja. 1 anak kandung alhamdulillah, 2 anak kandung alhamdulillah, 3 anak kandung alhamdulillah. Yang 10 anak apa? Anak asuh, anak yatim yang disantuni, alhamdulillah. Baik, pengennya sih punya anak banyak ya. Baik, kemudian yang kelima, anak itu sebagai amanah bagi kehidupan kita. Nah, ini yang saya maksud, agar kita jangan sampai menjadi orang tua yang durhaka pada anak-anak kita. Sebab ayatnya berat. 7 ya. 1, memahamkan dan menanamkan tauhid yang lurus kepada anak kita, khususnya keluarga kita pada umumnya. Kalau tauhidnya sudah lurus, paham dia kedudukan sebagai makhluk, maka anak-anak kita akan berhati-hati dalam setiap langkahnya. Dia akan ikram pada orang tuanya, bahkan bisa menerima ketentuan Allah sebab tauhidnya sudah benar. Hidup ini kan 4 ketentuan: hidup, mati, musibah, rizki. Kalau mereka paham tauhid, tentu yang mengajari adalah yang punya kapasitas ahlinya. Mungkin kita tidak mampu, anak kita didik kan lewat pengajaran agama. Demikian. Yang kedua, setelah tauhidnya lurus benar, maka kita senantiasa mengawasi ibadah anak-anak kita. Anak umur 7 tahun sudah kita perintahkan sholat, 10 tahun tidak sholat boleh dipukul dengan pukulan mendidik.
Wahai para suami, kalau ada istri 40 tahun malah sholat, diapain? Wahai para istri, kalau suami 45 tahun malah sholat, diapain bu? Disuruh sholat, ya. Nah, diingatkan. Dan tadi benar tuh rumusnya, percikan air di wajahnya agar dia bangun sholat malam. Kalau sudah sholat malamnya teratur, sholat fardunya pasti nggak akan ketinggalan. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan sholat dan bersabarlah dalam menyuruh mereka. Jadi boleh kita memukul anak kita dengan pukulan hikmah mendidik, ya. Ini para suami kalau istri malas sholat boleh dipukul, pukulan sayang, ya. Percikin air. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak kalah penting, anak itu bagaimana kita sebenarnya? Lewat apa? Tutur kata, membangun akhlakul karimah. Seorang dikatakan akhlaknya baik kalau ucapannya baik. Hati-hati ya, kalimat kita jangan kasar pada anak-anak kita, itu ada rekam jejaknya, nanti anak kita akan mengeluarkan kalimat yang bahkan lebih berat dari yang kita katakan. Kalimat-kalimat yang santun, kalimat yang baik, suami istri. Masih ingat nggak kalimat yang baik itu? Contohnya, saya senantiasa menginspirasi itu. Contoh kalimat yang baik, anak kita buat salah, istri buat salah, suami buat salah. Kalau sepakat dengan kalimat ini, mereka akan jadi pemaaf. Apa contoh kalimatnya? Mata memandang ke langit biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Apa enggak bu? Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada nasi kebuli. Satu keluarga tidak boleh saling membenci. Ayo kuatkan silaturahmi. Yang hafal tunjuk tangan. Hadiahnya umroh bareng saya. Oh iya, itu contohnya. Apalagi suami istri, kalimatnya mesti indah tuh. Contohnya apa kalimatnya? Menatap awan ke angkasa. Mana cakepnya? Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup. Siapa yang bilang semati? Ulangi ya, ini penting ini, Masya Allah. Hanya Ustadz Anwar yang punya kalimat ini, asli nggak nyontek. Klik di channel manapun, nggak ada, cuma Ustadz Anwar aja. Ayo, menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Ya, katakan gitu. Nah, jadi akhlakul karimah. Yang keempat, agar kita dikatakan sebagai orang tua yang baik, tidak durhaka pada anak-anak kita, membekali anak-anak kita dengan ilmu syar'i dan ilmu pengetahuan, supaya mereka ibadahnya benar, langkahnya tertata, tidak sembarangan ikut siapapun kecuali paham mengerti tuntunannya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak ngerti ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, bekali anak kita dengan ilmu syar'i dan ilmu pengetahuan. Insya Allah anak kita bisa berjalan dengan benar. Insya Allah. Ini yang kelima khususnya ini, menafkahi dengan nafkah yang halal dan baik. Apa sih nafkah yang halal itu? Yang didapat dengan jalan yang benar juga, halalan thayyiban. Jangankan untuk orang beriman, untuk semua manusia saja Allah perintahkan agar makan yang halal dan baik. Lihat pesan Al-Quran di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat di nomor 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan
thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah olehmu yang halal dan baik. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan musuhmu yang nyata. Apalagi orang beriman. Di ayatnya 172, suratnya sama, surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu makanan yang baik dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian betul-betul menyembahnya. Maka para istri, ingat betul perjuangan suami. Tapi di sini saya respect, suami istri bekerja untuk menjemput nafkah yang halal ya. Alhamdulillah, masya Allah, sudah kerjanya di tempat yang sama, ya kan? Pulangnya bisa gandengan tangan gitu ya, bahagia, bahagia ya, bahagia. Tapi istrinya nggak kerja di sini, dikasih pencerahan pada dia, istriku, kalau aku berangkat kerja doakan aku. Aku sangat senang jika engkau mencium tanganku ya ketika aku akan berangkat kerja, dan katakanlah kepadaku, berangkatlah bang dengan tenang, doaku menyertaimu sepanjang siang, tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa berat. Nggak bawa uang? Kalau terasa berat, kasih yang ringan-ringan saja. Pesan kepada suami kalau mau berangkat kerja, selamat jalan, pergilah tempat bekerja, tundukkan pandangan, fokus pada pekerjaan, jangan lupa pulang bawa mendoan. Kan ringan kan mendoan kan? Suamimu akan menjawab, pesanmu tak kulupakan, pandanganku tundukkan, aku fokus pada pekerjaan. Jangankan mendoan yang kau inginkan, kapal selam pun aku belikan. Apa kapal selam? Alhamdulillah. Kapal selam tahu nggak Bu? Masya Allah. Itu ringan tuh. Alhamdulillah. Kemudian yang keenam, agar kita dikatakan orang tua yang baik, tidak durhaka, punya kewajiban yang keenam, yaitu mengantarkan kepada gerbang pernikahan. Semoga anak-anak kita mendapat pasangan yang baik, soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Ini majelis ilmu taman surga, malaikat mengaminkan doa kita. Semoga anak kita yang perempuan mendapatkan pasangan yang soleh. Siapa dia? Laki-laki tampan, agamawan, dermawan, juragan, hartawan, namanya Ridwan. Alhamdulillah. Semoga anak kita yang laki-laki mendapatkan istri solihah. Tidak mengapa wanitanya itu cantik, akhlaknya menarik, keluarga baik-baik, plus emasnya sekubik. Namanya Upi katanya. Alhamdulillah. Ya itu doa kita. Nah ini terakhir jamaah sekalian, bagaimana mungkin kita dikatakan sebagai orang tua yang baik kalau kita tidak memberikan keteladanan pada anak-anak kita? Ya, sejak dari dalam kandungan kita sudah mendoakan anak kita, lahir kita akikahi dia. Sekaligus ngingatin nih Bapak Ibu, anaknya ada nggak yang belum diakikahi? Coba diingat-ingat. Ustadz itu kan kewajibannya di hari yang ke-7. Kalau nggak mampu dari ke-7, sampai hari ini anak saya belum saya akikahi. Daripada berdebat, amal soleh lakukan saja. Untuk para suami, para istri ya, perhatikan. Kalau ada di antara anak-anak kita yang belum diakikahi, akikahi. Sebab dulu mungkin kita belum ngerti ilmunya atau belum mampu. Sekarang kita mampu lakukan untuk anak kita itu, supaya kita tidak dipersalahkan. Ya, untuk anak kita ya, bukan akikahi orang tua kita sudah meninggal, bukan. Sedekah atas nama orang tua kita boleh, sudah tidak ada. Nah,
Setelah anak lahir kita akikahi, kita berikan cermin teladan supaya nanti kita tidak dipersalahkan. Jangan orang mengatakan omdo, omong doang. Kita akan diklaim. Lakukan sikap-sikap yang baik, penuh keteladanan. Bagaimanakah tutur kata kita, sholat kita, ikhtiar kita, termasuk yang tidak kalah penting adalah doa kita. Jadi anak akan melihat siapa orang tuanya. Kan ada pepatah, apa pepatahnya? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kan gitu. Hati-hati. Nah, kita akan mengupas tentang buah dan pohon bulan depan nih, yang ada nilai tersendiri. Allah memberikan warning kepada kita semua, saudaraku pencinta ilmu penduduk surga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan tapi engkau tidak mengamalkannya? Murka Allah sangat besar. Engkau berucap tapi engkau tidak melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Saya yakin dan kita ikhtiarkan penuh kepercayaan mohon pada Allah dijadikan kita sebagai orang tua yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal. Saya lihat di sini mas semuanya orang tua soleh dan solihah. Pasti sayang kepada anak-anak. Masih ingat tadi syairnya? Masih ya? Kalau nggak ingat nanti diklik channelnya ya, Takwa. Jangan lupa subscribe-nya masih sedikit lagi sih. Ayo di subscribe channel kita itu ya. Semoga memberi manfaat. Baik jemaah sekalian, tidak ada salahnya kita menutup dengan doa. Kita mohon kepada Allah di hari ini, semoga doa kita dikabulkan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kepadamu kami mohon ampun ya Allah atas segala dosa yang telah kami lakukan, dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja. Ampuni pula dosa orang tua kami ya Allah. Berikan pada mereka nikmat kubur ya Allah. Jadikan mereka ahli syurga dan pertemukan kami kelak di surga-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan dengan kehendak-Mu ya Allah. Semua urusan kami menjadi mudah. Mudahkan kami menjemput nafkah yang halal. Mudahkan kami mendidik putra-putri kami ya Allah, agar mereka menjadi generasi Rabbani ya Allah. Mudahkan kami menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur, bersabar menerima ketentuan, dan menjadi orang-orang yang saleh ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghith. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keridhaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.